insya Allah kita ngadain proses regenerasi kepengurusan. Jadi berharap ke depan ini kita akan ketemu teman-teman yang berkomitmen untuk menjalankan organisasi ini. Dan kita sebenarnya pakai waktu pendek aja, rencananya tanggal 18 September itu kita mau ngadain pemilihan pengurus baru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat sehat. Ketemu lagi di channel alma kita, Bonser Channel. Ya, ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser dan nih abang-abangan gua nih yang cukup eksklusif nih hari ini. Cukup tua. Sebenarnya kalau gua buka rambut sama dia sampai sana. Cuman ketuaan dia sih. Dan ini udah lama banget nih semenjak gue bikin channel, banyak yang emang menyarankan gue ke abang gue ini ya kan untuk istilahnya berdiskusi dan silaturahmi ya kan. Dan akhirnya setelah 2 tahun gue akhirnya nginjekin ke daerah ini masih Cipinang apa ya? Cipinang Muara nggak jauh dari Kalimalang, tepatnya di Jalan Kesadaran, Jembatan Hitam mungkin orang kenal ya, Jembatan Hitam. Gue mampir ke sini ke tempat Bang Edi. Emang seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu kita ketemu, ada yang mau dibicarakan, akhirnya gue jelasin ke sini nih ke penonton Bonser Channel dan semua alumni Bonser apa yang gue mau utarakan sama Bang Edi di sini. Ya, untuk lebih akrab lagi kita say hello nih Bang Edi pada penonton alumni Bonser. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Mudah-mudahan bisa melepas kerinduan. Jadi ya ini terima kasih banget samperin ke sini. Kalau siapapun sebenarnya ini terbuka ya buat alumni siapapun yang lewat kebetulan daerah sini, silakan mampir karena kebetulan aktivitas juga di rumah. Jadi seringnya di rumah. Tapi walaupun begitu belakangan memang agak suka sering juga keluar kota. Tapi kalau misalnya kebetulan lewat ya silakan aja mampir. Siapapun alumni, gampang kok. Bonser 3, Bonser 2, mangga kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa ngopi bareng. Oke, lanjut. Ya, ini ada beberapa hal penting untuk alumni Bonser 3 khususnya. Ini yang dipertanyakan selama ini sama yang narasumber gua atau yang gua datengin satu persatu, kegiatan IAB itu dan pengurusan IAB sampai mana dan sejauh mana apa yang sudah dilakukan. Nah, kebetulan Bang Edi ini salah satu pengurus IAB dan gue sampaikan di sini ada hajat kecil lah untuk IAB yang akan dilakukan. Pokoknya untuk keberlangsungan organisasi Ikatan Alumni Bonser 3 hari ini mungkin gue sampaikan dan titik cerahnya nanti sampai juga ke akhirnya yang lebih baik untuk sebelum-sebelumnya yang emang banyak vakum. Dan mungkin dari Bang Edi gue tanyain dulu ya di posisi sekarang ya. Posisi sekarang di pengurus apa Bang? Sekarang koordinator wirausaha. Koordinator wirausaha, jelas ya. Fokusnya ke sana sebenarnya. Ada beberapa teman yang aktif di bidang-bidangnya. Tapi pertemuan kita lihat sih teman-teman. Kemarin hari Jumat sama Haji Dede juga ketua IAB, terus terputuslah kita ada ingin pemilihan ketua Ikatan Alumni Bonser 3 yang baru, dan gue juga diundang di sana untuk mengetahui, dan Bang Edi ini diamanahkan sebagai ketua panitia ya bahasanya ya, ketua panitia. Insya Allah. Nah, rencananya kapan Bang? Oke, jadi gini ya, IAB ini terakhir kan bentuknya presidium. Di situ sebenarnya niatnya kita merangkul seluruh basis-basis berkumpul di organisasi induk untuk bersinergi. Cuman karena memang banyak faktor ya, kebetulan mungkin yang di
ke individunya juga sibuk-sibuk, terus kita menghadapi pandemi segala macam, akhirnya memang niatan awal itu tidak terwujud secara baik gitu. Nah, karena kebetulan secara durasi waktu juga periodenya sudah tahun keempat nih sekarang, padahal kita settingannya itu per 3 tahun kepengurusan kita ganti. Jadi kemarin dari Bang Haji menyampaikan niat itu, kebetulan juga ada beberapa masukan-masukan dari teman-teman alumni, kira-kira IAB ada penyegaran dia nih gitu. Ya sudah, kita tindak lanjuti masukan-masukan itu, kita ketemu kemarin, insya Allah kita ngadain proses regenerasi kepengurusan. Jadi berharap ke depan ini kita akan ketemu teman-teman yang berkomitmen untuk menjalankan organisasi ini. Dan kita sebenarnya pakai waktu pendek aja, rencananya tanggal 18 September itu kita mau ngadain pemilihan pengurus baru di sekolah, di SMK Negeri 5. Mungkin kita rencananya akan mengundang teman-teman alumni, mewakili seluruh basis, angkatan, komunitas, kelasan, silakan kita hadir ke sana. Tapi sebelumnya kita berharap nih dari teman-teman ada yang mengajukan, entah itu perwakilan dari basisnya atau siapa, untuk nanti kita pilih sebagai pengurus. Gitu. Syaratnya sih nggak susah-susah, Gak ribet lah ya? nggak ribet. Yang penting alumni Bonser Sedia lagi. bersedia dan berkomitmen. Udah itu doang. Jadi berharap dari situ nanti kita sama-sama nih kita melanjutkan. Sebenarnya gini, kalau yang sudah berjalan selama ini, IAB itu nggak begitu ganti pengurusan langsung baru semua, nggak. Kita tetap jalan bersama-sama. Cuman PIC-nya aja yang berubah. Tapi kita pengurus lama tetap terlibat di dalam setiap kegiatan apapun. Nggak menghilang dan nggak menjauh. Nggak, mensupport lah ya. Gitu. Jadi sementara itu kita agendanya tanggal 18. Cuman memang kita di presidiumnya udah sepakat dengan itu, tapi ke sekolahan kita belum ngasih tanggal. Tapi niatan sudah disampaikan dan mereka welcome. Ya, Gitu. siapa aja ya tadi dibilangin alumni bersedia dan komitmen. Gampang kan? Gampang ngomongnya. Gampang. Ya tapi pasti yakin lah. Gua ada lah dari 25.000 bang alumni. Masya Allah. Hitungan gua 25.000. 25.000 ya? Dari tahun 60 ya. 57. Iya 57. 60 lah. Oh iya, 60 meninggal. Ada udah meninggal. Ya kan? Iya, siap, 70 lah, siap. 70 itu 20 ribuan. Masa mencari suatu sosok aja ya kan? Iya. Nggak ada yang mau gitu kan? Ya pasti ada lah. Itu yang basisnya aktif, yang memang punya sosok, atau angkatannya aktif, yang punya sosok. Bisa kontak person ke Bonser Channel atau nanti ke Bang Edi langsung. Siap. Bisa juga ke admin kita Ricky ya. Iya. Ricky 2000. Nanti format dan segala macamnya mengerucut di tanggal 18 karena pemilihannya langsung di hari itu. Cuman kalau misalnya emang ada yang bersedia, kita welcome banget ya Bang. Banget. Kita tunggu ya kan. Ini bukannya pengurus yang lama nggak bagus ya, cuman ini penyegaran lebih baik lagi dan banyak yang ide-ide dulu tertunda. Ya. Bisa jalan tertunda. Mudah-mudahan. Apa aja sih Bang sebenarnya yang ente dari 2012-an lah ya? 2011. 2011. Banyak yang tertunda dan nggak terwujud. Yang ente alami apa aja Bang? Sebenarnya gini, ini hal-hal yang dulu pernah diwacanakan sama teman-teman semua. Ya dari beberapa itu kita tetap istiqomah menjaga niat itu, baru bisa ngejaga doang ya. Tapi belum bisa mewujudin. Nah, ke depan ini kepengurusan baru kita berharap banget namanya wacana-wacana itu satu persatu bisa kita realisasikan. Yang pertama itu kita perlu website. Jadi website ini tujuannya kita buat bank data yang pertama. Jadi setiap alumni dimanapun begitu tahu linknya dia bisa login di situ. Bisa daftar registrasi, terus nanti dapat password,
Terus nanti namanya dia, datanya dia itu masuk ke dalam bank data. Jadi di situ nanti dikumpulkan di perangkatan per kelas. Jadi jelas, semua bisa saling cross check. Jadi kemungkinan ada penyelundup itu kecil kemungkinannya, bahkan bisa dibilang nggak mungkin lah. Karena sesama kelasan kita pasti kenal loh siapa-siapanya gitu. Nah, di situ sebenarnya datanya hanya sederhana aja, nama, nomor kontak, sama bisnisnya apa nih, bidang usahanya. Jadi kalau misalnya kita memerlukan kerjasama, perlu supply, perlu apa yang berkaitan dengan bidang usaha kita bisa cek teman-teman kita ada nggak yang bergerak di bidang itu. Tujuannya ke sana supaya kita bisa saling memberi manfaat. Nah, website ini memang bukan pekerjaan mudah, sudah beberapa kali kita coba realisasikan, cuman sampai sekarang belum berhasil. Nah, ini ditunggu ke depannya pengurus, semoga ada orang-orang yang memang mampu merealisasikan itu, dan kita siap bekerja sama. Itu yang pertama ya, website. Dan mungkin website ini dampaknya akan luar biasa, karena di situ kita juga bisa infokan mengenai entah itu kegiatan alumni, rencana kita mau bikin koperasi ya, koperasi serba usaha misalnya, itu juga bisa diinfokan di situ. Kemudian dari sekolah kita juga berharap keberadaan kita ini memberi dampak positif pada sekolah sampai kapanpun. Di antaranya yaitu pada saat sekolah misalnya mereka perlu tempat untuk PKL, mereka perlu tempat untuk penyaluran lulusan. Nah, itu alumni itu sebenarnya punya sumber daya itu. Cuman kita perlu ada satu yang nyambunginnya gitu. Website itulah yang bisa nyambungin, insya Allah ya. Yang kedua, katalog produk. Nah, teman-teman ini banyak yang kita jadi profesional nih, wirausaha. Kita punya produk jasa, kita punya barang. Nah, coba itu bisa kita compile dalam satu katalog. Jadi kalau misalnya kita perlu nih, perlu beras, ada sebenarnya yang jadi bandar beras. Kita perlu misalnya servis AC di wilayah tertentu, itu harusnya ada di situ. Nah, kalau misalnya kita bisa bergerak nih di internal kita sesama alumni, itu memberdayakan ekonomi banget, dan itu dampaknya luar biasa. Sekarang kan orang udah segala sesuatunya udah digitalize ya. Ya, kenapa kita nggak melakukan itu gitu? Yang hajat besarnya sih dua itu aja sih. Dua itu ya. Dan itu kalau bisa terwujud, saya yakin dampaknya luar biasa. Baik terhadap organisasinya, alumninya, dan sekolah tentunya. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Ya, pokoknya siapapun yang emang punya ide brilian dan emang berkompeten dan emang saatnya nih tampil, makanya saatnya bersinergi buat Bonser, dan jangan cuma latihan doang nyodolin ide tapi dia nggak jalan gitu. Nah, kita nih kita di IAB ini bersinergi lah, ketemu lo cocok, gua cocok sama bang ini, bang jalan bang gitu kan, gua punya kompetensi gua, bang ini punya ini, ayo jalan. Nah, itu bukan ngomong ide banyak orang, cuman orang yang materi dan istilahnya komitmen, kita bersinergi lah. Nah, inilah orang-orang yang di pengurusan IAB yang baru ini yang kita tunggu ya, karena zamannya digital atau di website itu yang utama. Dan kemarin bukannya nggak jadi websitenya, jadi cuma terkendala. Balik lagi, kita selalu walaupun bagaimanapun dunia nyata kita duluin kan, bener ya, terkendalanya banyak kan begitu ya. Pokoknya jangan lupa tanggal 18 kita pemilihan perubahan generasi Ikatan Alumni Bonser 3 yang baru. Siapapun kita terbuka lebar. Umur juga nggak ngaruh banget sebenarnya. Enggak. Sebenarnya fresh graduate juga nggak masalah. Iya, maksudnya takutnya emang bang bos siap gitu. Baru 2020 belum lulusan gitu. 2022 kalau nggak salah ya, 2021 silakan. Karena gini, misalnya dia bersedia gitu ya, kan mereka juga yang fresh graduate 1-2 tahun mungkin ada beberapa yang mahasiswa ya. Nah, mahasiswa ini kan aktif juga nih di kampusnya nih, misalnya organisasi segala macam, mangga kita support, kita nggak ngeliat umur, yang penting punya ijazah.
Dan ijazahnya udah ditebus ya tadi. Ada yang curhat. Ijazahnya harus ditebus, betul. Ijazahnya udah punya. Ada yang curhat, ijazah dia belum ditebus, masya Allah. Betul. Pokoknya kita anak muda juga kita tunggu lah, gitu kan. Siap. Siapa aja sih yang emang kegiatan ini bang alumni yang selama gua alamin, abang-abang alamin mungkin agak-agak malu nih bang generasi milenial untuk gabung kegiatan alumni bang. Iya. Ini mungkin saatnya ya. Iya. Benar. Ya kan? Karena ya sebenarnya ini mungkin dampak umum ya. Mungkin secara internasional lah. 2 tahun terakhir ini dampak pandemi itu luar biasa. Efeknya kita bisa lihat anak-anak kita nih yang udah pada punya anak itu mereka begitu aktif sekolah lagi itu kendalanya luar biasa. Termasuk ya yang udah masa-masa produktif juga sebenarnya. Karena yang aktif kerja pun suruh di rumah. WFH kan. Di rumah kerjanya ya begitu doang, dasteran, pakai celana pendek segala macam. Itu secara mental, secara psikologis luar biasa. Cuman itu kan dampak di secara umum. Kalau untuk teman-teman alumni nih yang memang punya komitmen luar biasa, itu sebenarnya tantangan yang gua harus beda dari yang lain gitu. Kalau misalnya gua sama-sama dengan mereka, gua akan punya kehidupan yang sama juga dengan mereka. Jadi kalau misalnya pengen punya lebih, ya kita harus lebih juga usahanya. Gitu. Dan aktif di organisasi termasuk IAB ini, insya Allah berkahnya luar biasa. Iya. Ya, apalagi kita berbuat sesuatu untuk orang banyak ya kan. Ya. Dan cukup lama juga kita bang. Ya pokoknya yang emang bukan bocah banget ya, yang emang seneng banget dengan kehidupan komunitas di Bonser ya kan. Ini saatnya lah. Dan orang-orang yang baru juga yang istilahnya pengen berkecimpung di dunia organisasi Ikatan Alumni Bonser 3 juga masih kita harapkan lah untuk gimana caranya IAB ini ya situ sesuai motonya one soul one spirit. Bonser United ya kan. Ya kita mudah-mudahan dimudahkan lah sampai tanggal 18 banyak yang daftar nih. Kita baru ada yang daftar bang ya. Nanti mengerucut ya kan sosok-sosok yang memang seneng lah berorganisasi, dari yang muda yang tua kita tampung. Dan ini sebenarnya jabatan ketua IAB itu sudah selesai bang ya. Udah. Dede ya. Dan ini lebih nih tahunnya sebenarnya. Lewat ya. Harusnya kita settingannya 3 tahun. Per 3 tahun. Dan Bang Dede ini 2018 akhir. Jadi sekarang udah tahun keempat. Oh iya tahun keempat. Udah mau genap malah. Kalau nggak salah bulan Oktober. Tahun keempat. Ya. Genap 4 tahun. Udah lewat 3 tahun lah dan saatnya regenerasi dijalankan di sini. Siap. Ya mungkin itu aja seputar pemilihan dan kita tunggu responnya ke admin Bonser Channel, IG Bonser Channel, Facebook Bonser Channel, atau yang ada nomor kontak Bang Edi nanti. IG aktif bang? Enggak. Ada kali IG bang, bukan WA IG. Oke, sebenarnya official itu kita panitia itu ada 4. Gua, Edi, L693, terus Broto. Oh ya Broto, 99. Kemudian Ricky 2015 ya? Ricky 2000. 2002. Ricky 2002. Ya pokoknya itu deh. Sama satu lagi Bambang Jawa. Oh Jawa. Nah, yang paling rajin lah. Silakan deh 4 orang ya, itu. Bang Jawa 97. Iya. Lagi rajin-rajinnya di medsos. Nah, kontak itulah. Pokoknya mau desas-desus, mau bisik-bisik, ngomong ke orang-orang yang tadi disebut. Bang, ada nih bang, temen gue mau bang. Bang, ada nih kayak gini bang. Bang, gue ada sosok nih bang. Lu ngomong aja dia, nanti ditampung, baru kita godok ya kan. Bebas. Nanti yang muncul siapa? Ya 2018. Di tanggal 18 kita tentukan. Dan ini sekarang, ya sekalian aja nih ya. Gua di tempat usahanya Bang Edi nih. Namanya
Triar catering Service. Nah, ini usaha keluarga turun temurun dan Bang Edi ini generasi keberapa lah yang menjalankan usaha ini? Generasi kedua Bang ya. Nah, dan untuk wilayah Jakarta Timur khususnya, marketnya sampai mana nih Bang? Ya sebenarnya sih kita nggak ada batas. Oh nggak ada batas. Pokoknya yang butuh istilahnya di usahanya atau di sekolah atau di instansi yang memang perlu catering, nah ini Triar Service yang sudah usaha keluarga yang sudah mengalami beberapa proses usaha catering jatuh bangun ya gue sampaikan sih nanti beberapa videonya akan gue ada Bang ya, maksudnya kegiatannya ya. Siap. Dari instansi pemerintah swasta bisa lah untuk kerjasama nih dengan Triar Catering Service. Fasilitasnya apa Bang yang bisa diberikan kepada sama catering, ada ciri khas atau ketentuannya nggak Bang? Nggak ada aja sih, karena catering itu kan sifatnya custom ya. Kita menjual jasa. Jadi kita menyesuaikan setiap kondisi dari calon pemesan. Jadi ya silakan mau ada event apa, anggarannya berapa, itu yang kita olah. Itu aja sih poinnya. Cuma memang kebetulan memang beberapa tahun terakhir kita fokusnya ke institusi, tapi kita kalau misalnya ada yang mau event-event tertentu ya kita tetap layani. Nah, tuh yang emang punya event organizer, yang HRD, yang ketua serikat, yang semua tuh alumni Bonsai yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, Bang Edi lah kontak ya. Kali aja terbuka nih di sini kita jalin sama-sama alumni Bonsai kerjasamanya. Siap. Oke, Bang Edi, terima kasih nih sama-sama bersosialisasi tentang kegiatan pemilihan ketua Ikatan Alumni Bonsai 3 yang insya Allah akan terjadi, dan perubahan di sini kita harapkan regenerasi yang baru, yang muda, yang berkomitmen, yang berkompeten, yang istilahnya penuh rasa sosial yang tinggi ya. Karena sosial nih lah. Pasti. Iya. Udah ngomongin duit soalnya di sini kan. Ya kita tunggu ya. Ya pokoknya tetap kita selalu semangat slogan Bonsai, One Soul, One Spirit, Bonsai United. Ya sekian dari Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.